Jokowi dan tentu saja akomodasi Presiden Prabowo terhadap proyek mercusuar peninggalan Jokowi adalah anggaran. Dan itulah yang sekarang terjadi ya. Presiden Prabowo memutuskan untuk memangkas anggaran proyek infrastruktur dan ini kemudian diserahkan pada swasta karena lebih dipentingkan program makan siang gratisnya lah gitu. Anggarannya infrastruktur pindahkan untuk kepentingan makan siang gratis. Ya, pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaran. Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo, Pak Presiden dengan sendirinya harus membatalkan banyak proyek yang menyangkut infrastruktur yang pernah digembar-gemborkan akan dilanjutkan. Dan itu penanda pertama bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi akan diiyakan semua permintaannya pada Prabowo. Jadi mantan Presiden Jokowi tentu ia punya semacam kegelisahan juga karena beliau ingin sebetulnya diam-diam mewujudkan legasi dia bahwa IKN itu orang akan ingat sebagai karyanya Jokowi. Tetapi kelihatannya sekarang mungkin IKN itu 50 tahun lagi baru bisa diselesaikan. Kan itu rasionalitas yang harus diperlihatkan pada publik bahwa semua yang dibuat perencanaan oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya menelan seluruh hak rakyat untuk memperoleh makan siang gratis, memperoleh pendidikan bermutu, memperoleh kesehatan. Kan bangsa ini ditelantarkan karena ambisi Presiden untuk membangun menara Babel ini nih. IKN itu kan semacam tower atau proyek yang hendak dijadikan kebanggaan Jokowi. Jadi kelihatannya kebanggaan Jokowi itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN. Jadi Pak Prabowo pasti akan menghentikan itu, bahwa nanti masih ada uang sedikit untuk merawat tanaman yang makin lama makin jadi hutan lagi itu. Tetapi kita mesti pastikan bahwa seluruh ambisi Jokowi akhirnya batal. Dan itu mungkin akan jadi pelajaran pertama pada Jokowi sebagai orang yang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat, hanya peduli pada bangunan-bangunan besar, infrastruktur, bendungan, jalan tol, pelabuhan, segala macam, yang akhirnya membangkrutkan negara. Jadi itu juga yang menyebabkan beliau, Pak mantan Presiden Jokowi ini, dianggap memanipulasi anggaran itu untuk kepentingan dia secara individual untuk dipamerkan, karena nggak ada rasionalitas dalam pembuatan kebijakan. Tetapi kita tahu bahwa semua itu kan dibicarakan dalam kabinet. Dalamnya ada menteri, segala macam menteri, ada menteri keuangan, ada menteri SDM, menteri BUMN, segala macam itu. Jadi ini satu paket pertanggungjawaban mestinya diolah oleh publik sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa Jokowi memang dari awal manipulatif dalam memimpin dan dibenarkan oleh kabinetnya. Ada Sri Mulyani di situ, ada kemarin yang Budi Karya yang dituduh atau dibuktikan dalam kesaksian seorang pejabat bawahannya disuruh mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu pemenangan Presiden Jokowi. Jadi banyak hal yang akhirnya mulai terbuka, dan saya kira itu jadi kesempatan pertama kita untuk mulai membersihkan kembali negeri ini. Ya, dari peristiwa awal, yaitu Jokowi menghendaki infrastruktur itu dijadikan sokoguru, pada akhirnya infrastruktur itu membangkrutkan negara.